Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kami dari kelompok 7 untuk kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai getaran dan gelombang. Nah, sebelum kami mempresentasikan mengenai materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kelompok 7 beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Maulana Fariski dengan NIM 2119110101073 dan teman Saya Nuwasda Wicaksono dengan NIM 2119110101044. Nah, mengenai presentasi getaran dan gelombang, nantinya ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu gerak harmonik, yang kedua adalah resonansi, yang ketiga adalah macam-macam gelombang, yang keempat adalah contoh penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan. Nah, mungkin sebelum kami kami lanjut ke subbab yang akan kami jelaskan nantinya, kami akan sedikit memaparkan mengenai pengenalan beberapa materi tentang subbab yang akan kami sampaikan nantinya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu getaran. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan atau di titik equilibrium. Contohnya, ketika kalian melihat ayunan di taman bergerak bolak-balik, maka kita dapat mengatakan ayunan tersebut sedang mengalami getaran. Hal yang sama juga dapat kita katakan ketika melihat sebuah pegas bergerak naik turun atau pendulum bergerak bolak-balik. Di sini di dalam getaran ada juga yang namanya periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalami satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah getaran yang dialami selama 1 detik. Dan juga di getaran ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari getaran. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang. Apa sih gelombang itu? Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan arah getaran, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal bergerak siku-siku terhadap rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal bergerak paralel dengan terhadap arah rambatannya. Nah, berdasarkan amplitudonya, gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang dimana yaitu gelombang berjalan dari gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Gelombang transversal dan longitudinal adalah gelombang berjalan yang memiliki amplitudo yang tetap untuk setiap partikel, sedangkan gelombang berdiri memiliki amplitudo yang berbeda untuk setiap partikel. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari sebuah gelombang. Nah, karakteristik dari gelombang sendiri adalah ada sumber gelombang yang bergerak. Yang selanjutnya yaitu gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Yang ketiga adalah adanya medium sebagai penghantar rambatan gelombang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medium, ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Namun, tidak semua suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar di telinga manusia. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Sebutan berdasarkan frekuensi bunyi. Yang pertama itu ada infrasonik. Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing, kelelawar, ataupun lumba-lumba. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan antara 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Kecepatan rambat bunyi tergantung pada jenis mediumnya. Misal, gelombang bunyi merambat pada medium rambat air, maka kecepatannya lebih lambat dibanding jika merambat di udara. Nah, yang selanjutnya mengenai gerak harmonik. Gerak harmonik yang dimana nantinya kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana atau pendulum dan gerak harmonik teredam. Nah, di dalam layar yang dapat kita lihat yaitu metronom. Nah, metronom sendiri itu menerapkan gerak harmonik sederhana. Nah,
gerak bola yang dimana adalah gerak bola balik di sekitar keseimbangannya. Kalau kita perhatikan memiliki titik keseimbangan di tengah. Walaupun kecepatannya menurun, bandul akan tetap bergerak di sekitar titik keseimbangan tersebut. Nah, gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap, dan gerak bersifat periodik. Setiap geraknya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Nah, dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya itu memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik keseimbangan. Nah, gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangan. Selanjutnya, di sini ada rumus-rumus yang digunakan dalam gerak harmonik sederhana. Yang pertama itu ada simpangan. Simpangan itu rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Dengan omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Maka, Y sama dengan A sin 2pi F dikali T. Nah, yang selanjutnya yaitu rumus kecepatan. Nah, kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi pada gerak harmonik sederhana. Kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Nah, persamaan kecepatan yaitu V sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega T per dt. Nah, nantinya akan ditemukan persamaan yaitu V omega akar A kuadrat min Y kuadrat dengan kecepatan maksimum yaitu Vm sama dengan A omega. Selanjutnya ada percepatan. Rumus percepatan yaitu A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan d kuadrat dikali A sin omega T per dt kuadrat. Karena selanjutnya ditemukan hasilnya min A omega kuadrat sin omega T. Karena Y sama dengan A sin omega T, maka rumusnya percepatan menjadi A sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Simpangan maksimum memiliki nilai yang sama dengan amplitudo, Y sama dengan A, sehingga percepatan maksimumnya adalah minus dari simpangan maksimum. Nah, yang selanjutnya mengenai rumus energi. Nah, seperti yang kita ketahui, energi terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, untuk rumus dari energi kinetik sendiri adalah EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Dan untuk rumus energi potensial yaitu EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Dan untuk energi mekanik yaitu EM sama dengan EK plus EP, yang dimana EM sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T plus setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Lalu dapat ditemukan yaitu ER sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, jumlah energi potensial dari energi kinetik benda yang bergerak itu harmonik sederhana selalu bernilai tetap. Yang selanjutnya mengenai gerak harmonik teredam. Nah, pada kenyataannya gerak harmonik sederhana ini sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem yang berosilasi secara harmonik mengalami gesekan dengan udara sehingga simpangan akan berkurang terhadap fungsi waktu. Nah, gerak osilasi sistem seperti ini disebut dengan osilasi harmonik teredam, yaitu pendapat menurut Giocoli pada tahun 1997. Nah, osilasi harmonik teredam ini merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redam yang menyebabkan amplitudo osilasi itu berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhir berhenti. Nah, gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek ataupun faktor internal pada suatu sistem. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk matematis gerak teredam. Nah, gerak teredam itu umumnya dipengaruhi oleh gaya gesekan, yang dimana F gesekan sama dengan BV, yang dimana B adalah tetapan redaman, V adalah kecepatan. Dan dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar,
Untuk gambar di atas dapat ditemukan persamaan, yaitu sigma F sama dengan MA sama dengan min KX min BV, atau M d kuadrat X per dt kuadrat plus B dx per dt plus KX sama dengan 0. Selanjutnya untuk subbab yang kedua, yaitu resonansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resonansi gerak gelombang. Seperti contohnya ada garpu tala. Jika salah satu garpu tala dipukul, maka yang satunya juga akan ikut bergetar, tapi dalam jangkauan tertentu. Nah, itu yang merupakan suatu contoh peristiwa resonansi. Jadi, resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suara benda karena pengaruh getaran dari benda lain di sekitarnya yang punya frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Kata resonansi berasal dari bahasa Latin, yaitu bergema, terdengar bersama-sama suara keras. Resonansi nggak bisa dipisahkan dari getaran dan bunyi, karena dari getaran tersebut, resonansi akan menghasilkan suara. Proses terjadinya resonansi saat sistem mampu menyimpan dan mudah mentransfer energi antara dua atau lebih mode penyimpanan yang berbeda. Syarat yang selanjutnya adalah syarat terjadinya resonansi. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Sumber bunyi maksudnya, yang dimaksud adalah berasal dari sebuah benda yang apabila digerakkan bisa menghasilkan getaran dan suara. Selanjutnya, yang kedua ada medium perantara untuk merambat. Medium perantara tersebut bisa berupa benda padat atau udara. Yang ketiga ada penerima atau benda lain. Ada benda lain yang punya frekuensi yang sama untuk menghasilkan getaran dan suara. Yang keempat ada frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang punya frekuensi yang sama. Yang dimaksud adanya kolom udara dengan ketinggian kolom udara yang sama. Nah, yang selanjutnya mengenai subbab yang ketiga, yaitu matang gelombang. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pengertian dari gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah geraknya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam suatu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan, dari satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai gelombang transversal. Nah, gelombang transversal yang arahnya getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya saja pada gelombang tali. Nah, ketika tali digerakkan ke atas dari ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nah, yang selanjutnya berdasarkan medium rambatnya. Nah, berdasarkan medium rambatnya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Baik, yang selanjutnya di subbab keempat itu ada penerapan getaran dan gelombang di kehidupan. Nah, contohnya di sini ada sonar. Sonar merupakan sound navigation and training, yaitu dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Perhatikan gambar di samping ini. Untuk mengukur kedalaman laut, diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau echo dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian ditangkap oleh detektor, sehingga kita bisa mengetahui berapa kedalaman laut tersebut. Jadi, itu merupakan salah satu contoh penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.